Pemirsa, pekan ini Indonesia kembali terlibat dalam proses perdamaian Palestina, di mana Presiden Prabowo Subianto menjadi satu di antara 20 pemimpin negara untuk menyepakati gencatan senjata dan juga mengakhiri genosida di jalur Gaza. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, apakah Anda optimis Zionis Israel ini akan mematuhi gencatan senjata kali ini? Dan hasilnya 61% responden ini menjawabnya dengan tidak. Seperti apa sebenarnya komitmen Indonesia untuk mendukung terus perjuangan kemerdekaan Palestina ini? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Gaza di Mesir awal pekan ini kembali menuai apresiasi. Dalam acara puncak KTT, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut bahwa Presiden Indonesia Prabowo Subianto sebagai sosok yang luar biasa dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, kuat dengan kinerja yang luar biasa. Bagi Indonesia, kehadiran dari Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Gaza merupakan amanat konstitusi, yaitu untuk mendukung kemerdekaan sebagai hak asasi seluruh bangsa di dunia, serta penerapan untuk prinsip diplomasi yang bebas, aktif untuk ketertiban dunia yang damai dan juga adil. Proses perdamaian di Palestina dampaknya ternyata belum optimal. Pekan ini, Zionis Israel hanya meloloskan 173 truk pembawa bantuan kemanusiaan masuk Gaza melalui perbatasan Kerem Shalom. Padahal menurut PBB, untuk 60 hari ke depan, rakyat Gaza butuh 170.000 ton barang bantuan. Gencatan senjata antara pejuang Palestina dan Zionis Israel usulan Presiden Trump mulai berlaku akhir pekan lalu. Namun blokade Zionis Israel membuat krisis kemanusiaan di jalur Gaza masih berlangsung. Distribusi yang dihambat Zionis Israel membuat rakyat Gaza berebut barang bantuan untuk bertahan hidup. 2 tahun serangan Zionis Israel membuat Gaza menjadi reruntuhan. Menurut data PBB, 83% bangunan di Gaza dihancurkan Zionis Israel. Sedangkan 78% infrastruktur di Gaza kini hancur. 98,5% lahan pertanian di Gaza juga hancur. Dibutuhkan sedikitnya 7 miliar US dollar untuk merekonstruksi Gaza. 68.000 rakyat Gaza tewas dalam 2 tahun serangan Zionis Israel. 20.000 diantaranya adalah anak-anak. Sedikitnya 170.000 rakyat Gaza terluka dan 4.800 rakyat Gaza diamputasi. 16% anak-anak di Gaza kini menyandang disabilitas. Sebagai bukti komitmen dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan mewujudkan perdamaian di jalur Gaza, awal pekan ini Presiden Prabowo mengikuti prosesi penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang Gaza Presiden Republik Indonesia di Samerseh, Mesir. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi yang menjadi inisiator KTT Perdamaian bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pidatonya, Presiden Trump menegaskan bahwa pelucutan senjata pejuang Hamas adalah syarat mutlak rekonstruksi Gaza. We've all agreed that supporting Gaza must be done to lift up the people themselves, but we don't want to fund anything having to do with the bloodshed, hatred, or terror, as has happened in the past. And for the same reason, we're also agreed that Gaza's reconstruction requires that it be demilitarized and that a new, honest civilian police force must be allowed to create a safe condition for the people in Gaza. KTT ini merupakan simbol solidaritas dan tekad kolektif kuat dari para pemimpin dunia untuk mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian atas konflik dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Presiden Trump bahkan menyebut Presiden Prabowo sebagai sosok luar biasa dan menilai Indonesia berperan penting dalam upaya perdamaian Gaza.
Also with us is President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. President, come in. Indonesia, we covered, and I just want to say that that's a big country, a powerful country. It does unbelievably well, and it's great to have you. Sekembali di tanah air, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kehadirannya dalam KTT perdamaian di Somerset adalah bentuk dukungan untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah. Presiden juga menegaskan kembali komitmen dukungan untuk perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk bila diminta mengirimkan pasukan perdamaian. Rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina, mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Mabes TNI menyatakan telah menyiapkan personel sejak Presiden Prabowo menyampaikan siap mengirim 20.000 pasukan perdamaian saat berpidato dalam sidang Majelis Umum PBB bulan lalu. Tentunya Indonesia akan berkontribusi sesuai perintah Presiden pada saat beliau di PBB menyampaikan kita siap 20.000 personel, dan tentunya harus kita siapkan untuk bisa Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian ini. Sejak serangan Zionis Israel dimulai pada bulan Oktober 2 tahun lalu. Dan pemirsa, bangsa Palestina harus meniti jalan panjang untuk meraih kemerdekaan, perdamaian, dan juga bebas dari penjajahan. Awal pekan ini Indonesia ikut terlibat dalam KTT di Mesir, menyepakati gencatan senjata di jalur Gaza. Hasil KTT ini pemirsa adalah langkah awal mewujudkan perdamaian menyeluruh di Timur Tengah. Kita akan langsung membahasnya terkait dengan soal KTT Gaza ini, masa depan Timur Tengah, dan juga peran aktif Indonesia yang bisa dimainkan bersama dengan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Bapak Abdul Qadir Jailani. Assalamualaikum, Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam, selamat malam. Terima kasih, Pak. Hari ini tepat sepekan gencatan senjata di Gaza. Apakah ada laporan dari kantor-kantor perwakilan Indonesia di sekitar kawasan, ada mungkin Mesir, Yordania, Libanon, terkait perbaikan kondisi di sana? Apakah akses bantuan yang lebih luas, bahkan mungkin tidak ada sama sekali serangan dari Israel? Berdasarkan pengamatan yang kita ketahui saat ini, memang tantangan utama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana memastikan semua komitmen dalam peace plan tersebut dapat terpenuhi dan dapat dilaksanakan secara efektif. Dan kita melihat salah satu kewajiban utama yang perlu dilakukan Israel yaitu memberikan akses pada bantuan kemanusiaan tanpa halangan, itu masih belum dapat diwujudkan secara sempurna. Jadi saya melihat hal ini merupakan tantangan yang kita perlu perhatikan. Masih ada batasan berarti untuk akses bantuan di sana, Pak, ya? Betul sekali. Kita bantuan akses di Rafah, di pintu perbatasan di Rafah sampai sekarang ini belum dibuka untuk bantuan. Tapi Israel membuka perbatasan Rafah untuk orang-orang Palestina yang akan meninggalkan Gaza ataupun juga mereka kembali. Jadi untuk crossing border untuk warga negara Palestina ada sedikit kemudahan, namun untuk bantuan kemanusiaan yang masih sangat kurang. Iya, Indonesia akan melanjutkan pengiriman bantuan ke Gaza, Pak, setelah sebelumnya melalui drop off dari pesawat? Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo, pemerintah Indonesia selama ini telah menunjukkan dan berkomitmen dan telah melakukan dengan mengirimkan berbagai bantuan kemanusiaan, dan kita tentunya di masa depan dalam pelaksanaan peace plan ini akan secara aktif akan terus berupaya untuk ikut serta dalam proses atau upaya yang dilakukan masyarakat internasional untuk memulihkan situasi kemanusiaan di Gaza. Iya. Artinya KBRI akan memfasilitasi jika masyarakat Indonesia ingin menyalurkan bantuannya ke Gaza, Pak? Itu pasti, Pak.
perwakilan kita selalu siap siaga apabila diperlukan. Baik. Bapak, kita akan lanjutkan diskusi terkait dengan kondisi terkini di Gaza ini usai gencatan senjata. Pemirsa tetap bersama kami di Top Report, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, Top Report telah melakukan jajak pendapat sederhana melalui akun media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah Anda mendukung bila Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza? Dan hasilnya pemirsa, ada 83% responden yang menjawab dengan iya. Dan pemirsa, kita langsung kembali bergabung dengan Pak Abdul Qadir Jailani. Pak Abdul Qadir, salah satu bentuk dukungan Indonesia adalah komitmen untuk mengirim kontingen Garuda sebagai pasukan penjaga perdamaian yang sudah ada di Kongo, Mali, dan lain-lain sebagainya. Apakah memungkinkan kita mengusulkan pengiriman pasukan di Palestina ini, Pak? Satu hal yang ingin saya tekankan bahwa salah satu komitmen dalam peace plan tersebut adalah pembentukan pemerintahan transisi dan juga ada disebut dengan International Stabilization Force. Dan sampai saat ini kita belum tahu persis mandat dan kewenangan serta modalitas pengiriman dari International Stabilization Force tersebut. Namun satu hal yang ingin saya garis bawahi, Presiden Prabowo sudah secara tegas dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa Indonesia akan siap untuk berpartisipasi secara aktif mengirimkan pasukan perdamaian kita sebagai wujud amanat konstitusi dalam mewujudkan perdamaian di dunia. Jadi langkah ini pasti akan kita lakukan dan kita sampai sekarang menunggu bagaimana pelaksanaannya. Sekali lagi, satu hal yang terpenting dalam konteks ini adalah implementasi peace plan yang sudah disepakati tersebut. Baik, untuk upaya rekonstruksi dan juga pemulihan pasca genosida sendiri, apakah Indonesia juga akan berencana terlibat? Satu hal lagi yang ingin saya jelaskan, pertama ada 3 tujuan strategis dari perdamaian yang telah dicapai kemarin. Pertama adalah penghentian segala bentuk kekerasan, dan kedua penyampaian bantuan kemanusiaan, dan ketiga adalah mewujudkan proses politik. Semua atau ketiga tujuan strategis tersebut Indonesia siap untuk berpartisipasi aktif, termasuk untuk rekonstruksi Gaza. Itu juga merupakan salah satu sasaran dan kita juga akan siap untuk berpartisipasi mendukung program rekonstruksi tersebut. Pak Abdul Qadir, terkait dengan prosedur yang dilakukan dan dibutuhkan untuk pengiriman bantuan dan pengiriman pasukan penjaga perdamaian tentunya berbeda, Pak. Apakah Anda memantau terkait hal ini? Maksudnya berbeda bagaimana, Pak? Maaf. Prosedurnya, prosedur pengiriman bantuan dan pengiriman pasukan penjaga perdamaian, apakah ini berbeda prosedurnya, Pak? Sampai sekarang kita seperti saya katakan tadi itu kita belum mengetahui persis bagaimana mandat dan kewenangan serta modalitas pengiriman pasukan perdamaian tersebut. Saya mendengar dari berbagai informasi bahwa saat ini beberapa negara sedang membahas ini. Bahkan di Dewan Keamanan PBB sedang membahas seperti ini, apakah nanti International Stabilization Force yang akan dibentuk kelak nanti itu harus melalui pasukan PBB ataupun pasukan yang bukan pasukan PBB tapi dengan endorsement dari Dewan Keamanan. Itu yang sampai sekarang kita belum tahu persis. Tapi yang pasti political commitment dari pemerintah Indonesia untuk berpartisipasi sudah bulat. Terima kasih. Iya, tapi yang pasti Anda apakah menilai sebagai hal positif terkait dengan usulan Trump soal Dewan Perdamaian ini? Jelas Bapak Presiden sudah mengatakan bahwa peace plan yang telah disepakati ini merupakan suatu langkah kemajuan. Dan kami mengerti bahwa banyak pandangan yang mungkin berbeda, tapi satu hal yang ingin saya tekankan untuk kesekian kalinya bahwa sikap masyarakat internasional khususnya dari masyarakat negara Islam maupun juga dari negara-negara Arab, kita melihat bahwa apa yang dapat dicapai sekarang ini adalah kita memfokuskan pada upaya pencapaian 3 tujuan strategis tadi yang seperti saya tekankan sebelumnya. Ya, dengan demikian kita mengharapkan adanya penghentian kekerasan, penghentian peperangan, dan kemudian juga ada penarikan mundur, dan yang kedua adalah bantuan kemanusiaan, dan ketiga adalah proses politik untuk mengakhiri pendudukan Israel di tanah Palestina. Itu semua ketiga tujuan strategis itu adalah satu hal yang ingin kita capai melalui proses ini.
Tentunya jalan masih panjang. Kita tidak bisa mengharapkan semua ini dapat terjadi esok hari. Tapi yang pasti kita melihat bahwa peace plan ini merupakan satu-satunya option yang kita miliki untuk mengupayakan semua atau ketiga tujuan strategis tersebut. Iya, genosida Israel khususnya sejak 7 Oktober 2023 lalu, kita flashback sudah terhitung ada 3 kali gencatan senjata, Pak. Dan sepertinya belum ada situasi yang benar-benar perdamaian yang permanen di sana. Bagaimana Anda melihatnya? Memang tantangan utama adalah bagaimana menjamin implementasi perjanjian yang telah kita sepakati. Pengalaman sebelumnya ada berbagai ceasefire agreement, tapi juga tidak berjalan efektif. Kita juga mengharapkan hal yang sama pada dalam peace plan saat ini, walaupun kemungkinan berbeda, tapi saya tidak tahu persis bagaimana ujungnya. Namun yang pasti, tadi saya sudah katakan bahwa sampai hari ini Rafah Crossing masih belum dibuka secara penuh untuk masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ini yang kita terus terang cukup prihatin. Walaupun pada saat yang sama juga pihak Israel mengatakan bahwa pihak Hamas tidak menepati janjinya karena untuk tidak mengembalikan berbagai sejumlah mayat sandera yang telah mereka kuasai. Nah, namun pada saat yang sama pihak Hamas mengatakan bahwa hal ini memerlukan waktu bagi mereka karena situasi infrastruktur Gaza yang telah hancur, bagi mereka tidak mudah untuk mengembalikan jenazah ataupun mayat-mayat dari sandera tersebut. Jadi Hamas mengatakan perlu sedikit delay. Ini salah satu persoalan praktis. Kita tidak tahu persis perkembangannya, namun mari kita berharap secara positif semoga peace plan ini dapat dilaksanakan secara efektif. Pak Abdul Qadir, terkait dengan situasi terakhir di Gaza ini, khususnya terkait dengan apa yang sudah dilemparkan oleh Trump, narasi-narasinya yang terkait dengan akan segera berakhirnya perang di sana, tidak hanya perang tapi juga berakhirnya teror dan era baru perdamaian dan juga kemakmuran di Timur Tengah. Apa dengan narasi Trump ini serta-merta nanti akan melarang Netanyahu jika ternyata Netanyahu tidak mengindahkan gencatan senjata dan kembali akan melakukan aneksasi ke Palestina? Sampai saat ini saya tidak bisa berspekulasi bagaimana akhir dari nasib dari peace plan ini. Namun yang pasti masyarakat internasional kemarin kita lihat dalam pertemuan KTT di Sharm el-Sheikh memberikan dukungan yang cukup kuat terhadap implementasi ini. Sampai hari ini kita belum mengetahui bagaimana akhir nasibnya. Mungkin kita harus memberikan waktu lebih lama lagi, tapi yang pasti sampai hari ini kita melihat bahwa Israel masih belum memenuhi salah satu janji utamanya, yaitu memberikan akses kemanusiaan melalui pembukaan Rafah Crossing. Oleh karenanya, kalau boleh saya menggunakan kesempatan untuk menambahkan lebih lanjut, strategi utama buat Indonesia untuk ke depannya adalah bagaimana kita menjamin implementasi dari perdamaian ini. Kita perlu secara aktif menggalang upaya kolektif untuk pelaksanaannya. Ini yang harus kita lakukan ke depannya. Iya. Pasca gencatan senjata ini ternyata masih aja ada dinamika yang lumayan rumit, khususnya terkait dengan pembukaan akses bantuan. Terkait dengan hal ini, Perdana Menteri Malaysia menyebut belum ada jaminan Palestina akan merdeka pasca gencatan terakhir ini. Apakah Anda sepakat dengan hal ini? Tentunya tadi saya katakan kembali lagi, ini semua berawal pada satu asumsi yang perlu kita pahami. Semua ini tergantung dari implementasi setiap perjanjian internasional ataupun perjanjian perdamaian yang telah yang dicapai. Kita harus mengikuti secara cermat. Bagi Indonesia, sekali lagi, tujuan strategisnya adalah hanya 3 utamanya terpenting saat ini. Pertama, gencatan senjata, kedua, bantuan kemanusiaan, dan kedua, proses politik untuk mengakhiri pendudukan Israel dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Jadi, target kita saat ini adalah proses politik. Oke. Perjanjian perdamaian ini tidak menjanjikan kemerdekaan kepada Palestina esok hari, tidak. Tapi yang diperjanjikan adalah
proses politik, karena kita ketahui bahwa proses politik dan banyak negara di dunia ini berpandangan bahwa proses perundingan untuk mewujudkan two-state solution yang akan mewujudkan negara Palestina sesuai dengan parameter yang diakui oleh dunia internasional itu adalah tujuan akhirnya. Oleh karenanya kita saat ini tidak bisa berharap bahwa perjanjian ini akan menjanjikan kemerdekaan Palestina esok hari ataupun dalam waktu 1-2 minggu. Tidak, itu sama sekali bukan ke target yang tidak dicapai. Baik, Pak Abdul Qadir, boleh di-share dengan pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia ini apa saja agenda diplomasi Indonesia khususnya untuk mengawal terus perjuangan kemerdekaan Palestina ke depannya? Tadi yang pasti adalah kita akan terus secara aktif menggalang dukungan terhadap upaya kolektif masyarakat internasional dalam memastikan implementasi perdamaian yang sudah dicapai. Dan terutama akan momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memulai proses politik yang tadi yang saya katakan. Kita mengharapkan bahwa saat ini semua bentuk kekerasan di Gaza dapat dihentikan sehingga kita percaya penderitaan ataupun akan meringankan situasi di Gaza, dan kedua adalah bantuan kemanusiaan, dan yang ketiga adalah proses politik. Sekali lagi, proses politik dalam artian ini adalah bagaimana kita mewujudkan perundingan, dan perundingan bagaimana perundingan yang tentunya perundingan yang dapat menghasilkan suatu solusi yang adil buat Indonesia dan banyak negara yang lainnya adalah diakhirinya pendudukan Israel di tanah Palestina dan terbentuknya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sesuai dengan parameter yang telah disepakati internasional. Itu yang dan yang terpenting. Dan hal lain yang perlu kita akan lakukan adalah kita akan melakukan penggalangan dukungan baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral. Kita juga akan terus melalui meningkatkan upaya peningkatan bantuan kemanusiaan, penyaluran bahan pangan ke rakyat Gaza maupun berbagai upaya lainnya, misalnya pelatihan bagi kapasitas masyarakat Palestina ataupun terutama dari tenaga kesehatan, akademisi maupun aparatur sipil Palestina untuk menjalankan administrasi di tanah airnya. Itu strategi yang hendak kita capai. Dan sebagai informasi, kami baru mendapat laporan juga bahwa mungkin dalam waktu yang tidak terlampau lama lagi akan ada pertemuan lagi untuk membahas secara rinci. Kemarin itu kesepakatan yang telah kita capai kemarin itu memang seperti belum mengatur semua hal teknis dan rinci, karena semua kesepakatan itu tentunya memiliki aspek teknik, legal, dan politis yang perlu kita perhatikan. Dan tugas kita adalah memastikan dan menggalang dukungan masyarakat internasional untuk melaksanakan implementasi peace plan sesuai harapan. Iya, berarti akan segera digelar pertemuan kembali pasca gencatan senjata ini, Pak, ya? Di mana, Pak? Belum diketahui? Sepertinya di Saudi Arabia, kami baru mendapat informasi seperti itu. Detailnya kami juga belum tahu, kami baru mendapat informasi awal. Tapi yang pasti adalah masyarakat internasional terus bergandeng tangan, negara-negara Islam, negara-negara Arab, serta negara-negara Eropa yang mungkin kita sudah ketahui telah mengakui negara Palestina juga memiliki komitmen yang sama, karena target utama adalah saat ini adalah tujuan yang paling akhir adalah menghormati hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri dengan cara mengakhiri pendudukan dan mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Baik, terima kasih Pak Abdul Qadir telah berbagi bersama kami pemirsa Metro TV terkait dengan komitmen Indonesia untuk terus mengawal pembebasan Palestina. Assalamualaikum Pak Abdul Qadir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.